Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini sebenarnya merupakan seperti lanjutan ya, karena kalian sudah pernah belajar teks prosedur ini di kelas 7 SMP. Nah, di kelas 11 ini kalian juga akan belajar teks prosedur. Tapi bedanya teks prosedur yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini adalah teks prosedur kompleks. Seperti apa perbedaannya? Mari kita pelajari. Yang pertama, apa itu teks prosedur? Teks prosedur yaitu teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Jadi, teks prosedur itu isinya adalah tujuan dan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memberikan petunjuk atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Karena kalau tidak urut, maka sesuatu yang akan dilakukan itu tidak akan benar. Seperti ini contohnya. Biasanya kalian menemukan teks prosedur ini di belakang bungkus mie instan. Nah, di situ kan ada langkah-langkah pembuatannya. Kalau langkah-langkah pembuatan itu tidak kalian ikuti dengan urut, dengan runtut, maka tujuannya akan tidak tercapai. Misalnya, harusnya kalian memasukkan air terlebih dahulu, memanaskan air terlebih dahulu, tetapi kalian justru memanaskan minyak terlebih dahulu tanpa air, maka itu kan hasilnya tidak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, begitu. Yang ketiga, teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Berikutnya, coba kita amati teks berikut. Di sini ada teks mengenai cara mematikan komputer. Ada gambarnya ya. Di sini ada gambar beberapa tombol, ada tombol standby, turn off, dan restart. Ada kalimat, setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. 2. Klik tombol start dengan mouse pada desktop. 3. Klik menu turn off computer. Keempat, pada kotak dialog turn off computer, klik tombol turn off. Kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. 7. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Yang kedelapan, tutup dengan penutup. Mari kita amati yang paragraf pertama dulu. Di sini tentu sudah ada tujuannya. Tujuannya adalah mematikan komputer agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, ini adalah tujuannya. Kemudian yang ada di angka 1 sampai 8 ini adalah langkah-langkahnya. Apakah langkah-langkah itu harus kita ikuti dengan runtut, dengan urut? Iya, jawabannya. Karena kalau kita langsung ke langkah ke-7 ini, maka kita tidak bisa melakukan langkah 1 sampai 6, kan komputernya otomatis sudah mati ya kalau tidak ada aliran listrik. Nah, karena komputernya langsung mati, maka komputernya akan cepat mengalami kerusakan. Maka tujuannya agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan ini tidak akan tercapai. Untuk itu, langkah-langkah yang diikuti harus urut. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Seperti tadi ya, ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti. Kemudian, disusun secara informatif. Artinya, susunan kalimatnya harus memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga,
dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif itu kan menurut pandangan kita pribadi, sedangkan kalau menurut pandangan saya dan orang lain itu kan tentu berbeda ya. Maka tidak boleh. Teks prosedur itu sifatnya harus objektif, berdasarkan objeknya, bukan berdasarkan pandangan orang tersebut. Kalau misalnya berdasarkan pandangan seseorang subjektif, maka bisa saja ini langkah-langkah ini terbalik-balik karena menurut pendapatnya orang sendiri-sendiri, seperti itu. Bisa aja kok matiin komputer, nggak harus melewati langkah 1-6, langsung aja yang ke-7, kan tetap mati. Ya itu karena pandangan subjektif, berbeda kalau pandangan objektif. Harus sesuai seperti ini, sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana mestinya. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Maksudnya, kalau langkah yang ketiga tidak dilakukan, maka langkah keempat ini tidak bisa dilakukan. Seperti ini, klik menu turn off computer. Nah, setelah menu turn off computer ini diklik, baru akan muncul kotak dialog turn off. Pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off kayak gitu kan. Kalau enggak diklik yang ketiga dulu, maka yang keempat enggak akan muncul. Kalau yang keempat tidak dilakukan, maka yang kelima juga tidak akan muncul atau tidak akan terjadi. Seperti itu. Itu yang dinamakan adanya syarat. Yang keenam, menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat sehingga kalimat yang dipaparkan itu mudah dipahami oleh pembacanya. Berikutnya ada beberapa jenis teks prosedur. Di sini ada 3 yang saya jelaskan. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Di sini adalah misalnya teks prosedur yang menjelaskan cara bekerja mesin cuci, cara bekerja rice cooker, seperti itu. Bagaimana sesuatu itu bekerja. Kemudian yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Ini contohnya adalah cara melakukan permainan bola basket, cara melakukan permainan bola pingpong, seperti itu. Itu kan ada aktivitas ya, dan ada peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ini contohnya cara hidup sehat, cara melakukan diet dengan pola makan yang benar, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya struktur teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki 3 struktur. Yang pertama, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bagian tujuan juga berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau langkah-langkahnya tidak diikuti dengan benar, maka tujuannya juga tidak akan tercapai. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Bagian langkah-langkah ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya, kecuali tips atau kiat-kiat. Kalau tips bisa ya, misalnya tips belajar, tips menjalani hidup yang sehat, kayak gitu tipsnya masih bisa dibolak-balik. Karena tips itu kan bukan urutan langkah-langkah yang pakem, yang paten, harus itu urutannya kayak gitu. Selanjutnya, penegasan ulang. Penegasan ulang ini harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Bagian ini merupakan bagian penutup.
Nah, bagian penegasan ulang atau penutup ini sifatnya opsional, dapat disertakan maupun tidak. Jadi misalnya nanti kalian menemukan teks prosedur yang hanya berisi tujuan dan langkah-langkah, itu juga tidak apa-apa karena bagian penegasan ulang ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak, seperti itu. Nah, mari kita lihat teks prosedur berikut. Di sini ada teks menulis puisi itu mudah. Puisi merupakan suatu karya sastra yang menggunakan kata-kata yang singkat dan dalam setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Membuat puisi dapat dilakukan dengan merasakan perasaan yang sedang kamu rasakan, seperti sedang bahagia, sedih, kagum, dan takjub terhadap sesuatu. Dengan memperhatikan prosedur berikut ini, tujuannya yaitu ketika membuat puisi Anda tidak akan kesulitan dan bisa menulis sebuah puisi. Jelas ya, tujuannya adalah agar pembaca tidak kesulitan dan bisa menulis sebuah puisi. Berarti yang saya warnai kuning ini adalah struktur tujuan. Berikutnya, dalam menulis puisi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan ide. Ide disebut pula inspirasi. Ide merupakan sesuatu yang menyentuh rasa seseorang yang ingin diekspresikan ke dalam puisi. Ide dapat berupa pengalaman, yaitu seluruh kejadian yang ditangkap indera yang dapat memunculkan perasaan senang, sedih, marah, bahagia yang bisa didapatkan dengan membuka lebar panca indera. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pengendapan atau perenungan. Tahap pengendapan atau perenungan ide disebut pematangan ide. Proses perenungan ide berkaitan dengan mau dibuat apa ide ini, bagaimana polanya, struktur penulisannya bagaimana. Proses ini disebut pengendapan. Selanjutnya, setelah tahap pengendapan dan pematangan ide yaitu penulisan. Prinsip menulis ini berupa memuntahkan segala hal yang ada dalam otak tentang ide yang sudah dapat diendapkan sesuai dengan ide yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap paling akhir yang perlu dilakukan adalah editing dan revisi editing. Hal ini berkaitan dengan pembetulan puisi yang diciptakan. Hal ini dapat menyangkut perbaikan pada aspek bahasa, pergantian kata, kalimat, dan tata tulis. Revisi berkaitan dengan aspek makna atau isi puisi. Nah, dapat kita pahami kalau yang saya tandai dengan warna biru ini adalah langkah-langkah. Dari mana kita bisa menentukan kalau ini tuh langkah-langkah? Di sini ada ya, dari tadi yang saya bold, yang saya tandai, saya sorot itu adalah konjungsi yang biasa digunakan untuk menyatakan urutan. Hal pertama, kemudian tadi ada selanjutnya. Ya, ini adalah konjungsi. Ada kata setelah. Nah, berikutnya yang terakhir, itulah cara menulis puisi agar menjadi indah. Kita dapat bepergian keluar rumah untuk mendapatkan ide atau inspirasi untuk menulis puisi. Nah, bagaimana mudahkan menulis puisi itu? Selamat mencoba. Ini adalah bagian penegasan ulang atau penutupnya. Nah, ini yang tidak wajib ada. Kalau kita baca sampai sini saja, sebenarnya kita hilangkan bagian penutup ini. Sebenarnya teksnya juga sudah cukup. Kalau kita tambahkan seperti ini juga akan menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, itulah tadi pemaparan tentang materi teks prosedur kompleks. Demikian pemaparan materi untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.